Hi guys, welcome back to my channel and this is time to story. Hari ini aku mau membahas kisah kelam di balik film Squid Game. Nah, kalian tahu kan video Squid Game? Film lah gitu ya. Nah, filmnya itu pernah populer pas season pertama itu paling laris di Netflix ya. Nah, sekarang udah tayang episode 2-nya nih. Nah, mari kita bahas. Nah, it's time to story. Jadi teman-teman, Squid Game itu adalah sebuah permainan mematikan ya. Kalian pasti tahu yang udah nonton ya. Jadi sebenarnya itu Squid Game terinspirasi dari kisah kelam Korea. Jadi di suatu hari Korea pernah menjadi tuan rumah di Olimpiade apa itu. Nah, jadi Korea memastikan untuk mengusahakan jalan mereka bersih, tidak ada seperti kayak gelandangan, pengemis, tunawisasi. Nah, karena itu terciptalah sebuah fasilitas yang bernama Brothers Home. Di situ orang-orang yang tidak punya uang atau tidak punya rumah akan dibawa ke sana. Nah, mereka mau aja tuh agar nanti saat para turis-turis datang ke Korea mereka merasa nyaman. Nah, ternyata kehidupan di Brothers Home itu sangat beda dari yang mereka impikan. Pada pagi hari, mereka dibangunkan dengan geman lonceng. Nah, parahnya itu mereka harus bisa membersihkan kamar mereka jangan lebih dari 5 detik. Jika mereka lebih dari 5 detik, maka akan dihukum dipukul oleh tongkat bisbol. Nah, biasanya itu selesai 5 detik itu para penjaga akan melihat-lihat kasur mereka. Nah, jika ada yang tidak rapi, alhasil mereka dihukum. Nah, mereka itu makan. Nah, pasti kalian sangka itu makanannya bakalan enak-enak, padahal jelas-jelas makanannya itu ada ikan busuk, porsinya dikit, kualitasnya gak bagus, intinya super duper gak enak ya. Nah, mereka itu dibagi menjadi beberapa anggota. Ada anggota lansia, remaja, anak-anak. Anak-anak disuruh untuk kerja seperti ya di pabrik pancingan. Jika mereka tidak bekerja dengan baik, alhasil mereka dihukum. Jika remaja dan lansia itu biasanya dikerjakan yang paling berat. Nah, mereka disuruh membuat seperti tembok di sekitaran tempat Brothers Home. Jika ada mereka yang istirahat, maka akan dihukum. Ini terjadi karena ada seorang yang sedang istirahat padahal waktunya bekerja. Mereka malahan beristirahat duduk karena memang sudah sangat lelah. Terus tiba-tiba ada penjaga yang menghukum dia sampai Nah, mereka itu dipanggil pakai nomor-nomor kayak di Squid Game. Nah, itu juga bajunya mirip-mirip banget sama Squid Game. Bedanya cuma satu, warnanya. Yang Brothers Home itu biru, sedangkan Squid Game hijau tua. Nah, ini biasanya kayak setiap hari itu mereka kayak dipaksa kerja gitu, kayak dikit-dikit dihukum dan hukumannya itu tidak ringan, jadi jangan dianggap sepele. Nah, itu biasanya orang-orang itu kebiasaan itu kayak harus kerja gitu, kayak nggak boleh istirahat. Mereka itu pun tidur hanya berapa kali, mungkin cuma 1 kali.
Nah, itu yang membuat Brothers Home bisa disebut kisah kelam Korea. Nah, itu juga disebabkan karena cara mereka. Dan ternyata Brothers Home itu sebenarnya itu punya sisi gelap ya. Ternyata itu sebenarnya mereka sengaja mengumpulkan orang-orang yang sebenarnya terlihat tidak memiliki rumah tapi tetap diambil. Nah, itu agar kan mereka biasanya itu dikasih uang untuk subsidinya. Nah, ternyata itu subsidinya itu nggak dipakai buat biaya-biayain orang-orang di Brothers Home, malah dipakai buat mereka sendiri. Nah, itu tuh juga misalkan ya pemimpin Korea itu ngasih uang 3 juta buat subsidi, 2 jutanya dipakai buat mereka simpen, satunya buat ya itu buat biayain. Jadi sebenarnya itu Brothers Home tidak seindah yang dipikirkan oleh para rakyat miskin ya. Jadi ya begitulah, mungkin bisa dibilang kayaknya sutradaranya itu terinspirasi dari kisah kelamnya itulah ya, Brothers Home. Dan ini terjadi pada tahun 1988 yang dimana itu dulu banget. Dulu itu ya kayak gimana gitu ya, masih zaman dahulu banget, jadi belum terlalu canggih ya. Ya, jadi begitulah kisah kelam Squid Game. Sebenarnya itu aku pengen nonton, tapi sumpah aku gak ada waktu buat chill. Ini pun udah malam. Oke, thank you for watching to my video, and jangan lupa like, comment, and share. Duh, belagu banget aku ngomongnya. And bye bye.